Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya tidak akan menyanyikan lagu dengan gitar saya, cuman saya ingin membuat konten sebagai sebuah bentuk penghormatan dan ucapan bela sungkawa, di mana pada kemarin kita semuanya tahu bahwa ada salah satu seorang seniman besar, seniman tradisional, kebanggaan orang Jawa dan kebanggaan orang Indonesia, Om Didi Kempot, kemarin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini saya ingin lebih bercerita bagaimana kenangan saya pribadi, keseharian saya, keluarga saya, di mana hampir setiap hari di masa dulu sampai sekarang itu sangat terbiasa dengan lagu-lagu dari Om Didi Kempot. Sehingga ketika beliau meninggal, saya merupakan salah satu orang yang merasakan kehilangan juga, karena karyanya sangat luar biasa. Bagi orang lain mungkin yang kurang mengemari lagu-lagunya atau tidak hobi dengan lagu-lagu tradisional mungkin akan berpandangan lain. Cuman bagi kita yang menyukai karya-karyanya dan mendengarkan lagu-lagu tradisional Jawa, karena bagi saya itu adalah sebuah identitas saya sebagai seorang Jawa dan seorang Indonesia yang harus bangga dengan budaya yang kita miliki, seni tradisi yang kita miliki. Om Didi Kempot adalah salah satu pelopor di mana ada seorang tokoh yang sangat luar biasa, konsisten berkarya di bidangnya, di bidang seni tradisi, seni musik tradisional dalam rentang waktu yang lama, di mana pada masa dahulu beliau sempat sudah mengalami masa terkenal, masa keemasannya di tahun 90-an, 98, 99, 2000, 2001 dan seterusnya. Itu adalah masa keemasan Om Didi Kempot waktu itu, dan akhir-akhir ini di tahun 2019 dan 2020 beliau kembali namanya tenar. Menurut saya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Namun yang sangat menjadi fenomena yang saya amati adalah bagaimana sebuah musik tradisional bisa digembari oleh semua kalangan, bahkan lintas generasi. Itu yang kehebatan yang sudah diciptakan oleh Om Didi Kempot. Dulu tahun 2000-an beliau sudah mengalami masa terkenal, namun berada dalam zaman yang berbeda. Maksudnya waktu itu media belum seperti sekarang, secanggih sekarang, teknologi belum sehebat sekarang, dimana waktu itu belum ada media sosial, belum ada Facebook, Instagram, YouTube. Namun beliau memang terkenal di wilayah, khususnya kami orang-orang Jawa, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan sekitarnya, Solo Raya. Beliau memang sudah menjadi seniman musik yang sudah sangat dikenal oleh kami semuanya, khususnya orang-orang yang sering mendengarkan lagu-lagunya. Dan di tahun 2019, 2020 beliau seperti ribuan lahir kembali dengan nama yang lebih besar, lebih dikenal lagi secara meluas, karena memang pengaruh media sekarang, di mana ketika ada suatu karya yang viral itu akan dengan mudah dan cepatnya dikenal oleh semua kalangan. Dan ini adalah fenomena yang luar biasa, karena di masa itu 2000-an beliau sudah terkenal. Mungkin anak-anak yang mengembari lagu-lagunya, anak-anak muda sekarang yang usianya 20 belasan atau ya sekitar belasan 20-an, itu waktu itu mereka masih kecil gitu, dan barangkali juga belum mendengar secara serius lagu-lagu yang diciptakan oleh Om Didi Kempot. Namun sekarang ternyata penggemarnya juga anak-anak muda yang di usia belasan 20-an. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, karena saya amati lagu-lagu yang baru pun dari Om Didi Kempot akhir-akhir ini hanya beberapa, dan lagu-lagu yang disukai, dicintai oleh kalangan remaja sekarang itu adalah lagu-lagu yang lama pula, lagu-lagu dulu, lagu-lagu lawas Om Didi Kempot yang sekarang seperti dikenal lagi atau lebih dikenal lagi. Itu kan sesuatu yang luar biasa, sehingga memang beliau bisa menciptakan karya yang bisa diterima semua kalangan, baik usia muda, tua. Apa yang membuat beliau bisa berhasil membuat karya seperti itu adalah beliau menggunakan bahasa yang universal, dimana kita tahu bahwa musik adalah salah satu bahasa universal. Musik
tanpa kata-kata pun kadang-kadang kita bisa menginterpretasi sesuai dengan perasaan kita masing-masing, apalagi dipadukan dengan kata-kata yang sangat tepat, dimana kita semuanya tahu bahwa lagu-lagu dari Om Didi Kempot adalah lagu-lagu yang menceritakan pengalaman kehidupan sehari-hari, tentang cinta, tentang perasaan, tentang rindu, tentang patah hati, tentang kecewaan. Itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh semua kalangan, semua orang. Justru dengan kesederhanaan, ketepatan pemilihan kata, ketepatan pemilihan nada, aransemen, lagu-lagu yang easy listening, itu ternyata bisa diterima oleh semua kalangan. Namun ada kelebihan lagi bahwa beliau berkarya dengan musik tradisional, di mana beliau menyanyikan lagu-lagunya dengan rata-rata hampir semuanya menggunakan bahasa Jawa. Itu adalah bahasa tradisional, bahasa daerah, bukan bahasa nasional kita, bukan bahasa Indonesia. Namun lagu bahasa Jawa itu bisa diterima oleh semua kalangan di Indonesia, bahkan yang bukan orang Jawa pun bisa menikmati lagu-lagu Om Didi Kempot. Ini adalah suatu fenomena yang luar biasa juga. Itu menunjukkan bahwasanya memang ya seperti itulah, ketika karya itu diciptakan dengan tepat, dengan konsistensi, dengan sesuatu yang mendalam terus menerus, akhirnya bisa diterima oleh masyarakat secara meluas. Harusnya ini adalah sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan kita semuanya, khususnya sebagai orang Jawa, juga sebagai orang Indonesia, bahwa misalnya ada seorang seniman yang sangat konsisten berkarya dengan rentang waktu yang begitu panjang, berkarya dengan seni tradisionalnya, dengan musik tradisionalnya, namun tradisi itu bisa diterima secara umum, secara nasional, dimana kita tahu bahwa Indonesia itu bermacam-macam budayanya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam seni tradisinya. Karena ketulusan berkarya, keseriusan berkarya, akhirnya karya itu bisa diterima oleh semua kalangan. Ini adalah sesuatu yang membanggakan, sangat membanggakan sekali bagi saya. Dimana kita tahu setelah perkembangan teknologi sekarang, media internet yang begitu masif, media informasi, media sosial, media-media sekarang sudah canggih luar biasa, kita bisa menikmati berbagai macam informasi budaya dari luar negeri, dan banyak juga anak-anak muda sekarang yang sudah sangat terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar negeri. Sebenarnya itu bukan tidak menjadi masalah, cuman yang kadang-kadang membuat kita berubah adalah menganggap bahwa budaya dari luar itu adalah budaya yang lebih hebat, lebih tinggi peradabannya dibanding budaya yang kita punya sendiri. Padahal jika kita semuanya belajar tentang sejarah, budaya, tradisi, itu adalah jati diri kita semuanya, jati diri kita sebagai seorang Indonesia, seorang Jawa, seorang Sunda, seorang apapun suku yang ada di Indonesia. Jadi yang saya amati, sesuatu hal yang sangat besar yang sudah ditinggalkan atau diwariskan oleh Om Didi Kempot adalah karyanya. Ada suatu peribahasa bahwasanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama dalam artian di sini harus kita tafsirkan secara lebih mendalam. Nama yang kita tinggalkan selama hidup, dan ketika nanti kita mati, kita meninggalkan apa selama hidup kita, amal perbuatan, hal-hal yang baik apa yang kita tinggalkan bagi kehidupan ini, karya apa, sesuatu yang besar apa, sesuatu yang bermanfaat apa. Itulah yang dimaksud manusia mati meninggalkan nama. Di sini dalam artian bahwa Om Didi Kempot sudah meninggalkan karya yang sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau sudah meninggal, lagu-lagunya akan menjadi lagu yang terus dikonsumsi. Pasti waktu-waktu ini lagu-lagu beliau semakin banyak didengar, semakin viral lagi. Dan orang-orang yang mendengarkan lagu-lagunya dan menikmati lagu-lagunya dan mengakui bahwa lagu-lagu dari beliau adalah lagu yang luar biasa, bagus, pasti akan dikenalkan kepada anak-anak cucunya. Itulah kehebatan karya yang bisa turun-temurun, dikenalkan lagi kepada generasi berikutnya. Nah, namun ada sesuatu yang sangat lebih besar lagi, bahwa Om Didi Kempot tidak hanya meninggalkan warisan berupa karya, tapi ada suatu pelajaran yang luar biasa, bahwa beliau meninggalkan sebuah karya tradisional yang bisa
dikenal secara meluas, menasional, dan menjadi sebuah budaya atau tradisi yang membanggakan kita semuanya sebagai orang-orang yang memiliki budaya tersebut. Dalam artian, ya ini lagu Jawa, lagu campur sari. Mungkin kalau kita berpikir, mungkin hanya orang-orang Jawa saja yang akan mengembari lagu-lagu dari Om Didi Kempot. Tapi kenyataannya, hampir seluruh orang Indonesia menyukai karyanya. Di sini kembali lagi bahwa karya itu memang ketika diciptakan secara tulus, bagus, luar biasa. Dia bisa masuk ke semua kalangan, masuk ke semua suku, masuk ke semua umur. Jadi semuanya bisa menikmati karya tersebut. Dan yang menjadi kebanggaan adalah di saat sekarang tradisi-tradisi atau budaya mulai ditinggalkan oleh generasi sekarang. Barangkali generasi sekarang sudah lebih mencintai budaya-budaya luar negeri. Beliau justru menunjukkan bahwa ini loh tradisi dan budaya kita yang harus kita lestarikan dan harus kita cintai, dan akhirnya kita banggakan seperti itu. Nah, itu kan sangat luar biasa di masa-masa sekarang. Nah, pentingnya budaya, pentingnya tradisi bagi kita semuanya adalah itu adalah cermin jati diri kita, dari mana kita berasal, dari mana kita lahir. Jadi harusnya kita memang bangga dengan apa yang kita punyai. Dan kita tahu banyak sekali budaya tradisi yang mempunyai nilai kearifan lokal, mempunyai manfaat yang baik juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan hal-hal seperti itu yang harus kita pertahankan dan memang sebaiknya harus kita pakai. Ada peribahasa juga bahwa wong Jawa ojo lali karo Jawane. Yang barangkali secara nasional orang Indonesia harus tidak kehilangan keindonesiaannya. Ketika kita bisa melalang buana ke luar negeri, kita bisa mengenal ilmu-ilmu atau budaya-budaya luar negeri, tapi ada baiknya kita juga tidak melupakan budaya yang kita punyai, di mana budaya itu adalah tempat kita berasal dan tempat kita lahir. Dan budaya adalah sesuatu yang lahir dari karya cipta manusia juga. Budaya itu juga mempunyai nilai-nilai luhur dan baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya kira inilah yang bisa kita bahas, yang bisa saya sampaikan, bahwa inilah warisan terbesar dari Om Didi Kempot. Satu karyanya, dua karya tradisi yang bisa dicintai oleh semua kalangan, semua suku, semua umur. Itu adalah suatu hal yang perlu kita contoh. Dan satu lagi, ketekunan beliau, kekonsistenan beliau dalam berkarya dalam rentang waktu yang lama akhirnya menghasilkan sesuatu yang besar, membekas mendalam bagi orang-orang yang menikmati karyanya. Itulah warisan beliau selama hidup di dunia. Kita amati juga bahwa di akhir-akhir masa beliau sebelum meninggal, banyak kebaikan yang beliau lakukan. Itu seperti kemarin membuat konser untuk penggalangan dana untuk penanganan COVID. Kita juga tahu bahwa beliau mampu mengumpulkan miliaran rupiah. Bahkan update terakhir yang saya baca mungkin sekarang sudah bertambah lagi sekitar 7 miliar. Mungkin sekarang sudah bertambah lagi. Itu kan luar biasa. Sebuah amal yang ditinggalkan sebelum beliau meninggal. Selain itu beliau juga meninggalkan karya-karya yang memberikan pesan-pesan kebaikan untuk kehidupan ini. Dan kita juga tahu banyak sekali kalangan orang-orang umum, orang-orang lain, tokoh-tokoh lain yang mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang rendah hati, humble. Walaupun namanya sudah sangat dikenal, sudah legend, namun beliau masih menghargai orang lain. Itu kan sesuatu yang perlu kita contoh. Jadi setelah seorang tokoh, seorang seniman, seorang budayawan, seorang tokoh besar meninggal, ada baiknya kita mengenal hal-hal yang baik yang perlu kita contoh, dan tidak perlu mengenal hal-hal yang buruk yang ada pada dirinya. Kita kenal hal-hal yang baik, dan kita ikut mendoakan semoga beliau amal ibadahnya selama hidup di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada tembang lawas yang akan saya nyanyikan. Kalau sekarang mengenal Penyu Langit, Pamer Bojo, dulu kita mengenal Sewu Kuto. Sewu Kuto wis tali wati, sewu ati
tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni. Lungamu ning ngendi, pirang taun anggonku goleki, seprene durung bisa nemoni. Ini adalah lagu yang dulu tahun 2000-an sangat terkenal sekali. Selain Kuncung, Sekonyong-konyong Koder, kemudian Pokoknya Melu, banyak sekali. Itu kenang-kenangan saya ketika mendengarkan lagu-lagu dari Om Didi Kempot. Terima kasih, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jika ada masukan atau komen, atau khususnya kalian Sobat Amir yang mengemari Didi Kempot, yang masih mengenang karya-karyanya dan merasa kehilangan, boleh kita saling sharing di komen di bawah. Jika ada kekurangan, berikan masukannya atau kritikan saya. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.